Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Dan di hari ini kita bakalan kembali membahas soal-soal manajerial ya. Udah lama banget kita ngebahas soal manajerial. Dan juga ini soal aku ambil dari berbagai macam sumber ya. Dan juga buat kalian yang selalu nanya-nanya nih di kolom komentar di video-video aku yang lainnya. Kapan Kak bukunya atau e-booknya itu rilis? Nah, sebenarnya itu udah rilis ya teman-teman. Dan buat kalian yang pengen banget order bisa order di via WA ya teman-teman. Dan juga di situ salah satu buku yang aku rekomendasiin buat kalian menambah literatur ataupun soal-soal P3K ya untuk ujian kedepannya. Karena apa? Karena di sini dalam e-book itu terdiri dari 420 soal, di mana terdiri dari kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, jadi di situ kalian bisa perbanyakin soal ya. Nah, buat yang bertanya-tanya cara pemesannya gimana, kalian tinggal chat aja nomor WhatsApp yang aku cantumin di description box aku ataupun di kolom komentar. Oke teman-teman, segitu aja. Dan kita langsung aja ya ke soalnya. Buat kalian yang belum, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video dari aku. Nah, kita langsung aja baca soal nomor 1. Penugasan yang memiliki resiko yang tinggi dalam pengambilan keputusan biasanya membuat saya harus mempertimbangkannya dengan matang. Dalam hal ini, salah satu tindakan preventif terbaik yang bisa saya lakukan adalah, oke, di sini dia bilang kan, apa ya, salah satu tindakan preventif atau pencegahan yang terbaik di mana ada resiko yang tinggi nih dalam pengambilan keputusan yang membuat dia harus mempertimbangkannya dengan matang. Nah, jadi salah satu tindakan preventif yang paling baik itu yang mana? Coba kita baca optionnya ya. A. Membuat perencanaan terkait dengan pemecahan isu yang ditampung dari keseluruhan aspirasi unit-unit terkait dengan membuat komunitas tampung pendapat. B. Berkoordinasi dengan mitra kerja yang lain untuk mendapatkan output yang optimal. C. Berkoordinasi dengan atasan untuk mendapatkan hasil yang optimal. D. Berkoordinasi dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya untuk menyelesaikan dengan tuntas. Oke, ini kalau pure menurut aku, personally aku milih yang D, teman-teman. Berkoordinasi dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya untuk menyelesaikan dengan tuntas, oke? Nah, eee, jadi tindakan kita kalau misalnya mau ambil keputusan nih, tapi kita bingung, nah menurut aku adalah kita kerjasama nih atau berkoordinasi dengan orang-orang yang berkompeten di bidang yang mau kita ambil keputusannya tersebut. Nah, jadi tuh, masalahnya bisa terselesaikan dengan baik, kayak gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian bertanya, tapi jawaban realnya itu apa? Sebenarnya itu nggak ada ya teman-teman, maksudnya tuh di pertanyaan ini tuh nggak ada kunci jawabannya. Jadi ini tuh jawaban berdasarkan analisis aku. Kalau kalian punya jawaban yang berbeda itu silahkan komen di kolom komentar dan juga cantumin alasannya kayak gitu. Nah, kalau aku sih pastinya aku mencari orang-orang yang kompeten di bidang tersebut lah ya untuk memecahkan ataupun mencari mengambil keputusannya tersebut. Jadi kita sharing nih sama orang-orang yang udah berkompeten di bidangnya supaya nggak salah kaprah kayak gitu. Nah, jadi nomor 1 itu jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini dia soal nomor 2, lanjut ya, kita baca bareng-bareng. Anda adalah seorang supervisor yang juga mengawasi banyak bidang termasuk juga tentang tata cara proses pengolahan limbah yang baik. Suatu hari Anda menemukan ide untuk mengoptimalkan proses pengolahan limbah dengan cara menambah tahapan proses. Namun Anda terbentur dengan padatnya tugas supervise di bidang yang lain, sehingga Anda tidak mampu optimal untuk mengembangkan ide Anda yang menurut Anda sebagai terobosan baru dalam sistem pengolahan limbah. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, di sini tuh dia dia kan kita nih sebagai supervisor ya yang banyak banget nih yang harus diawasi bidang-bidang lainnya, nggak hanya terfokus ke satu bidang aja, tapi beragam bidang. Nah, terus tuh kita punya ide atau inovasi baru nih untuk proses pengolahan limbah yang baik dan benar. Nah, tapi karena terlalu banyaknya bidang yang harus kita awasi kayak gitu, jadi tuh menghambat untuk uji coba si tadi nih, inovasi yang kita ketemukan. Nah, jadi gimana nih, yang bisa kita lakukan ya supaya, mmm, bisa mengembangkan ide yang udah, eee, keluar nih di pikiran kita, kayak gitu. Kayak gitu maksud dari soalnya ya, teman-teman. Nah, kalau yang A itu adalah tetap menyampaikan
tetap menyampaikan percobaan itu dengan dilimpahkan kepada orang lain, meski Anda khawatir hasilnya tidak akan sesuai yang Anda harapkan. B. Tetap menyampaikan ide kreatif Anda dengan menyerahkan kepada manajemen tinggi yang memikirkannya. C. Membentuk tim yang terdiri dari orang-orang bawahan Anda yang dianggap kompeten untuk melakukan uji coba penerapan ide Anda dan meminta tim itu untuk membuat laporan hasil uji coba untuk selanjutnya Anda evaluasi jika ada waktu luang. Dia menyampaikan ide kreativitas Anda kepada manajemen untuk selanjutnya Anda meminta pengurangan tugas supervise sehingga Anda memiliki waktu luang yang cukup untuk mengerjakan ide Anda. Nah, ini aku langsung aja ya tembak ke jawaban yang menurut aku benar. Itu secara analisis aku sih aku milih yang C ya. Dimana untuk supaya ide kita tetap terlaksanakan atau tetap eh, berkembang nih, ya kita harus bekerja sama dengan orang-orang yang kompeten seperti yang tadi itu teman-teman. Nah, jadi kita membentuk tim nih, entah itu bawahan kita atau orang-orang yang kita anggap emang kompeten di bidang tersebut kayak gitu ya. Misalnya pengolahan limbah, misalnya bagian casling kayak gitu. Jadi kita kerjasama nih atau koordinasi dengan orang-orang casling karena apa? Karena dia berkompeten di bidang itu. Nggak mungkin kan bidan berkoordinasi dengan pengolahan limbah, nggak ngerti kayak gitu teman-teman, dan itu bukan masuk ke orang yang kompeten. Nah, sedangkan orang yang kompetennya itu siapa? Ya seperti contohnya Kesling kayak gitu kan, untuk apa? Untuk melakukan uji coba penerapan ide tersebut ya, dan meminta orang atau tim tersebut melaporkan nih hasil uji cobanya, kemudian bisa kita evaluasi bersama kayak gitu ya kalau ada waktu luang gitu teman-teman. Jadi menurut aku sini jawabannya adalah yang C. Mungkin kalau kalian ada jawaban yang berbeda dengan aku, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng. Pekerjaan dari atasan ternyata sulit sekali. Saya sudah berusaha untuk mencari solusi dari internet, ternyata masih dianggap tidak sesuai oleh atasan. Hal yang sebaiknya saya lakukan adalah, oke, kita diberi pekerjaan atau tugas oleh atasan, ternyata tuh pekerjaannya tuh susah banget nih. Kita udah cari berbagai referensi ya, entah itu mungkin dari buku, e-book, atau dari internet sekalipun, ternyata masih tetap salah nih. Nah, jadi yang bisa kita lakukan itu adalah apa? A. Mengikuti kursus yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. B. Mengerjakan sebisanya dengan bersikap tidak peduli benar atau salahnya, karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin. C. Berdiskusi dengan rekan sejawat, barangkali pernah menyelesaikan masalah yang sejenis. D. Berkonsultasi dengan atasan. Nah, aku sih ya teman-teman, kalau misalnya di dalam situasi kayak gini, udah cari di internet, di buku, dimanapun tetap juga salah atau tidak ketemu, ya aku pasti mencari teman kerja aku atau orang yang berpengalaman di bidang ini nih atau berkompeten di bidang ini. Nah, makanya aku bakal berdiskusi dengan rekan sejawat kita yang siapa tahu dia dulunya pernah menyelesaikan masalah yang serupa kayak gitu. Nah, jadi sih menurut aku yang nomor 3 ini jawabannya adalah yang C. Nah, ini sama seperti soal-soal sebelumnya itu berkoordinasi ya dengan orang-orang yang berkompeten ataupun orang-orang yang memang ahli di bidangnya atau berpengalaman di bidangnya kayak gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Ini dia soal nomor 4. Baca bareng-bareng ya. Anda bekerja sebagai seorang karyawan di instansi pemerintahan. Hari ini banyak sekali pekerjaan yang harus Anda kerjakan. Mengingat deadline yang sangat sempit untuk menyelesaikan tugas tersebut. 16 menit sebelum waktu istirahat tiba, teman Anda mengajak Anda untuk ke kantin guna membicarakan tugas yang berhubungan dengan Anda kerjakan. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, ini tuh kita ada kerjaan nih, deadline-nya itu udah kayak mepet banget nih. Nah, kemudian 16 menit sebelum istirahat, nih berarti kan belum istirahat ya, masih jam kerja. Nah, ini harusnya kita pergunakan untuk menyelesaikan si deadline ini, ya kan teman-teman? Nah, kemudian 16 menit sebelum waktu istirahat itu teman kita tuh datang ke kita supaya untuk mengajak ke kantin nih, sekaligus katanya membicarakan tugas yang berhubungan dengan yang kita kerjakan saat itu. Nah, kalau misalnya kalian jadi orang atau jadi orang di situasi ini, apa yang bakalan kalian lakukan? Coba komen di kolom komentar. Kalau yang A menyetujuinya dan segera langsung ke kantin, B menyelesaikannya tugas-tugas penting terlebih dahulu, baru kemudian bergegas menuju ke kantin, memenuhi panggilan atasan, menyelesaikan ya double nih kayaknya nih teman-teman, maaf ya. Oke, kita coret aja. Ke kantin memenuhi panggilan atasan. C menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Dia melaporkan ke atasan Anda kepada BKN agar mendapat teguran. Oke.
Nah, ini sebenarnya 16 menit sebelum waktu istirahat tuh kan sebenarnya masih jam kerja ya. Kita nggak boleh pergi ke kantin kayak gitu, teman-teman. Jadi tuh apa ya? Supaya kita tetap menjaga keprofesionalitas kerjaan kita. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C nih. Menolaknya ke kantin dan mengingatkan teman kita nih supaya menjaga profesionalisme kerja ya. Jadi eh, nggak sembarangan keluar masuk kantor kayak gitu. Jadi keluar kantor ya pas jam istirahat. Kalau pas jam kerja nggak usah kayak gitu. Walaupun ya emang mau ngomong tentang berhubungan dengan pekerjaan itu kan bisa omongin aja sekarang kayak gitu ataupun omongin di kantor ya kan nggak harus ke kantin ya kan teman-teman. Oke, jadi menurut aku sih nomor 4 ini adalah yang C. Lanjut ke soal yang terakhir. Ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Anda adalah seorang ketua dari sebuah perkumpulan seni grafiti di kota Anda yang memiliki aturan bahwa setiap anggota perkumpulan tersebut dilarang mencoret-coret fasilitas umum di kota. Suatu ketika Anda mendapati salah satu anggota perkumpulan Anda melanggar peraturan tersebut. Sikap Anda menghadapi anggota yang melanggar tersebut adalah, oke, kita sebagai ketua perkumpulan seni nih, grafiti ya, yang punya aturan juga, yaitu setiap anggota dilarang mencoret-coret fasilitas umum di kota, entah itu dinding dinding di jalanan, entah itu jalan kayak gitu, ataupun sarana dan prasarana sarana dan prasarana di kota kayak gitu. Nah, ternyata salah satu dari anggota kalian itu melanggar nih aturan tersebut. Nah, sikap kalian sebagai ketua eh, menghadapi anggota yang kayak gitu itu kayak gimana, teman-teman? Kita lihat ya optionnya. A. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam kesepakatan bersama. B. Sekedar mengingatkan saja mengingat anggota kelompok adalah seorang dewasa yang sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dia mengingatkan dan meminta masing-masing anggota untuk membaca kembali kesepakatan yang sudah dibuat. Dia menegur dan menunjukkan pelanggaran yang sudah dilakukan. Nah, itu aku lebih jawaban yang ke A ya, karena itu lebih spesifik juga ya dan lebih lengkap nih. Yaitu menegur dan mengingatkan kembali nih apa peraturan yang udah dibuat dan harus konsisten untuk dilaksanakan ya. Karena kan udah kesepakatan bersama ya harus dilaksanakan kayak gitu. Nah, makanya jawaban aku sebagai ketua ya, sikap ketua yang bijak itu ada di option A, teman-teman. Jadi untuk soal yang terakhir ini, jawabannya adalah yang A. Aku rasa ini nggak ada masalah ya, nggak terlalu masalah banget buat kalian ya. Kayaknya ini nggak terlalu sulit-sulit amat soalnya ya, teman-teman. Oke, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan kalian P3K tahun ini. Semoga lulus ya, teman-teman. Dan aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku. Maaf banget aku nggak jadi apa ya, nggak sering upload video seperti dulu ya. Ini aku sempetin teman-teman. Oke, sekian dulu. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dari aku. See you next video. Bye-bye.